Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Kali ini kita akan masuk, dengan materi, kelanjutan dari materi minggu lalu terkait dengan kalkulasi biaya pesanan dan kalkulasi biaya proses ya. Jadi, materi yang akan saya sampaikan hari ini, masih berkaitan dengan, materi minggu lalu. Oke. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan hari ini, jadi terkait dengan, kalkulasi biaya pesanan dan kalkulasi biaya proses. Jika pada perkuliahan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu kalkulasi biaya pesanan dan apa itu kalkulasi biaya proses, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teknis lebih detail mengenai bagaimana kalkulasi biaya pesanan dan kalkulasi biaya proses itu dihitung. Tujuan umum dari perkuliahan kita hari ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menghitung kalkulasi biaya pesanan dan proses dalam perusahaan agribisnis. Kemudian yang kedua adalah secara khusus mahasiswa akan mampu memahami dan menjelaskan perbedaan antara kalkulasi biaya proses dan pesanan. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menghitung kalkulasi biaya pesanan dan kalkulasi biaya proses dalam perusahaan agribisnis. Sehingga materi perkuliahan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kalkulasi biaya pesanan dan yang kedua adalah kalkulasi biaya proses. Kita masuk dengan yang pertama, yaitu kalkulasi biaya pesanan. Pada perkuliahan minggu lalu sudah disampaikan bahwa kalkulasi biaya pesanan itu berkaitan dengan sistem biaya standar. Biasanya kalkulasi biaya pesanan digunakan pada perusahaan-perusahaan yang bisa menghitung yang ingin menghitung, biaya tanpa harus menyelesaikan proses produksinya. Jadi, dalam kalkulasi biaya pesanan, setiap pesanan yang diproduksi untuk seorang pelanggan tertentu atau biaya setiap partai atau lotnya akan dibebankan pada persediaan. Dengan kalkulasi biaya pesanan, konsumen dapat memperoleh informasi mengenai harga tanpa harus menunggu proses produksinya selesai. Jadi, minggu lalu sudah Ibu sampaikan contohnya, kalau perusahaan percetakan, kita mau bikin undangan, kita mau bikin kalender, kita mau bikin agenda, maka ketika kita datang ke perusahaan percetakan, kita sudah tahu harga setiap kalender berapa dengan berbagai jenisnya, begitu juga dengan harga buku, kemudian harga undangan tanpa harus menyelesaikan proses produksinya. Jadi, biasanya perusahaan dengan kalkulasi pesanan itu sudah punya daftar harga seperti yang saya tunjukkan di sebelah kanan. Jadi, kalender dengan kategori seperti apa harganya harganya berapa mereka sudah punya. Jadi satu lagi yang perlu saya sampaikan dan saya ulangi kembali bahwa dalam kalkulasi biaya pesanan, proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan belum selesai, tetapi biayanya tetapi biayanya bisa tetap dihitung. Kenapa biayanya bisa tetap dihitung? Karena mereka menggunakan sistem biaya standar yang tercantum di dalam daftar harga yang mereka punya ya. Lalu bagaimana sistem kalkulasi biaya pesanan melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang akan mereka keluarkan? Jadi biasanya, kalkulasi biaya pesanan itu memiliki kartu biaya atau cost sheet gitu ya, yang biasanya dipakai untuk mencatat rencana penggunaan biaya ketika proses produksi berlangsung. Jadi harapannya nanti ketika proses produksi berjalan, maka perusahaan akan melakukan produksi atau memproses, produk sesuai dengan catatan yang ada pada kartu biaya pesanan. Jadi kartu biaya pesanan ini dipandang sebagai kontrol. Jadi dia bisa berfungsi sebagai kontrol ketika kartu biaya pesanannya mulai diterapkan ya. Jadi, makanya mereka punya apa yang disebut dengan, kartu biaya pesanan atau job order cost sheet atau singkatnya biasanya disebut dengan COSIT. Kalau dulu ketika, belum banyak perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi, maka bentuknya dalam bentuk COSIT, makanya disebut sheet gitu ya, lembaran.
Tapi saat ini kartu biaya sudah dapat berbentuk kertas, juga sudah dapat biasanya malah yang paling banyak berbentuk elektronik, jadi tercatat di komputer. Kartu biaya merupakan catatan tambahan untuk memperkirakan jumlah bahan yang masuk di pabrik. Sehingga nanti ketika proses produksi berlangsung di pabrik, kita, menjadikan kartu biaya itu sebagai pedoman pengeluaran. Jadi kartu biaya adalah pedoman pengeluaran biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke masing-masing pekerjaan. Lalu bagaimana metode pencatatannya? Bahan langsung atau pekerja langsung ya, jadi bahan langsung atau pekerja langsung yang direncanakan dikeluarkan dari periode produksi, setiap hari atau setiap minggu dicatat secara rinci dalam kartu biaya, ya. Sementara biaya pabrikasi tidak langsung yang dibebankan dalam kartu biaya dihitung berdasarkan estimasi, bukan berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan. Jadi, saya sampaikan kembali, untuk biaya bahan langsung dan pekerja langsung, maka dia dicatat nanti direncanakan yang dikeluarkan dalam proses produksi atau baik setiap hari maupun setiap minggu dicatat secara rinci dalam kartu biaya. Tetapi biaya pabrikasi tidak langsung, karena biaya pabrikasi tidak langsung itu biasanya tidak ada standar biaya. Karena itu mereka biasanya jumlah biaya tidak langsung yang dihitung dan dibebankan ke pesanan dinamakan dengan overhead pabrik. Jadi yang dibebankan dalam kartu biaya dihitung berdasarkan hasil estimasi. Jadi biaya pabrikasi tidak langsung menggunakan estimasi ya. Jadi mohon diingat kembali dalam, pembiayaan agribisnis itu, perusahaan agribisnis biasanya mempunyai 3 jenis biaya. Yang pertama adalah biaya bahan langsung, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung atau pekerja langsung, ditambah dengan biaya pabrikasi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini komponennya ada 3, ada biaya bahan tidak langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, dan ada biaya tidak langsung lainnya. Nah, kalau bahan langsung atau pekerja langsung itu biasanya menggunakan biaya standar yang mereka punya, tetapi untuk biaya pabrikasi tidak langsung atau biaya overhead pabrik, biayanya dihitung berdasarkan estimasi ya. Jadi jumlah biaya tidak langsung yang dihitung dan dibebankan ke pesanan nanti namanya overhead pabrik yang diterapkan. Jadi dia atau applied factory overhead. Jadi mohon diingat, untuk biaya overhead pabrik biasanya menggunakan hasil estimasi dan disebut dengan overhead pabrik yang diterapkan. Jadi disebut dengan overhead pabrik yang diterapkan atau applied factory overhead ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari kartu biaya. Apa saja komponen dari kartu biaya? Ini kalau dia bentuknya kosit, yang pertama ada nomor pesanan. Jadi di atas ini ada nomor pesanan, yang kedua ada jenis pesanan, yang ketiga ada rentang waktu pengerjaan, jadi dimulai kapan, kemudian nanti diselesaikan kapan. Lalu ada spesifikasi produk, jadi di sini ada spesifikasi produk, nanti ditulis spesifikasi produknya apa. Lalu baru kita masuk biaya bahan langsung. Jadi biaya bahan langsung, misalnya direncanakan tanggal 14 bulan 1, pesanan nomor 5, pengeluaran nomor 516 itu akan dikeluarkan biaya bahan langsung sebesar Rp1.420. Tanggal 17 bulan 1 akan dikeluarkan 760, kemudian tanggal 18 akan dikeluarkan 310, maka totalnya adalah 2.510. Lalu bagaimana dengan biaya pekerja? Biaya pekerja sama, itu akan dihitung berdasarkan, sesuai dengan tanggal biayanya dikeluarkan. Total dari biaya adalah ini yang di bawahnya. Lalu bagaimana dengan overhead pabrik? Di sini dicatat bahwa overhead pabrik tadi ya, overhead pabrik yang dibebankan atau overhead pabrik yang diterapkan. Tarifnya adalah Rp40 per jam kerja mesin. Maka nanti kita bisa hitung kalau jam kerja mesinnya adalah 16,2,
Maka 16,2 kali 40 dapat 648, 10 kali 40 400, 3,2 dikali 40 nanti dapatnya 128. Maka total biaya overhead pabrik adalah 1.176. Maka berapa total biaya pabrikasi? Total biaya pabrikasi di depan sudah disampaikan bahwa biaya pabrikasi yang ini yang di bawah biaya pabrikasi adalah jumlah dari biaya bahan langsung ya, biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik sehingga biaya bahan langsung 2.500, biaya tenaga kerja adalah 1.500, sementara biaya overhead pabrik adalah 1.176, maka total biaya pabrikasi adalah 5.254. Jika produk dijual dengan harga 7.000, biaya pabrikasinya adalah 5.200, lalu ada biaya pemasaran 776, lalu ada biaya administrasi 420, maka berapa keuntungannya? Nah, maka kita bisa hitung harga pokok penjualan, itu dapatnya dari 7.000 dikurang dengan 5.000 dikurang 700 dikurang 400, nanti akan dapat total keuntungannya adalah sekitar 600-an ya. Nanti dicek kembali. Nah, ini dia. Jadi akan dapat ini yang lebih jelasnya dari yang tadi 7.000 biaya pabrikasi ini ya totalnya 52 ini total penjualan, harga pokok penjualannya dikurang dengan biaya pemasaran, dikurang dengan beban administrasi, maka total dari biaya produksi dan penjualan itu adalah 5.200 ditambah 776 ditambah 240, maka kita akan mendapatkan nilai total biaya produksi dan penjualannya adalah 6.400. Ya, 7.800 penjualan dikurang dengan 6.400, maka kita dapat untung sebesar 1.410 untuk satu kali proses produksi terkait dengan pekerjaan nomor 557. Ya, jadi seperti itu cara menyusun kartu biaya. Jadi kartu biaya ini disusun sebelum proses produksi berjalan, sehingga kartu biaya yang disusun ini akan menjadi semacam alat kontrol supaya ketika proses produksi berlangsung, biaya yang dikeluarkan itu tidak melebihi eh, target biaya yang sudah tercantum di dalam kosit. Nah, biasanya ketika kita bicara kalkulasi biaya pesanan, maka kita juga akan diminta untuk menentukan jumlah pemakaian bahan ya. Jumlah pemakaian bahan itu persediaan akhir adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian pada bulan tersebut dikurang dengan pemakaian pada bulan tersebut. Atau kalau kita ingin menghitung pemakaian, pemakaian adalah persediaan awal bulan, ditambah pembelian pada bulan tersebut, dikurang dengan persediaan akhir pada bulan tersebut. Ini contohnya. Kasus pada PT Sinar Agri memiliki persediaan bahan pada tanggal 1 September 2019 senilai 400.000. Pada tanggal 30 bulan 9 tahun 2019 senilai 300.000. Jadi persediaan awalnya di awal bulan adalah 400.000, tetapi persediaan akhir di akhir bulan 300, pembelian adalah 1 juta selama bulan September. Pertanyaannya, tentukan jumlah pemakaian bahan. Jadi selama bulan September itu pakai bahannya berapa sih? Nah, ya, tadi kita di atas di soal tahu bahwa persediaan awal di tanggal 1 itu ada persediaan sebesar 400.000. Ini 400.000 ya. Kemudian selama bulan September beli 1 juta, ini beli bahan 1 juta. Lalu tanggal 30 September itu masih ada sisa atau dia masuk ke dalam persediaan akhir sebesar 300.000. Maka pemakaian bahan totalnya adalah 400.000 ditambah 1 juta dikurang 300.000, maka total pemakaian bahan selama bulan September adalah 1.100.000.
Kemudian selain menghitung pemakaian bahan atau persediaan awal, persediaan akhir seperti yang ditampilkan pada slide sebelumnya, ketika kita bicara kalkulasi biaya pesanan, kita juga akan diminta untuk menghitung harga pokok pesanan. Menghitung harga pokok pesanan ini penting karena dia akan menjadi pedoman ketika kita akan menentukan harga pokok penjualan ya. Harga pokok produk pesanan dihitung sebelum pesanan selesai dikerjakan. Nah, itu yang perlu dicatat. Jadi, seperti kita ketahui, kalkulasi biaya pesanan memang dilakukan sebelum proses produksi berlangsung. Begitu juga dengan perhitungan harga pokok. Pada saat itu harus diperhitungkan jadi semua biaya diasumsikan biaya pabrikasi tak langsung dengan menggunakan suatu tarif tertentu. Ingat, biaya pabrikasi tak langsung itu adalah biaya overhead pabrik. Karena dia belum dikeluarkan, maka biasanya nanti pakai tarif tertentu atau biaya overhead pabrik yang dibebankan, istilahnya seperti itu. Atau ada yang menyebutnya biaya overhead pabrik yang diterapkan ya, jadi sama. Jadi diterapkan itu maksudnya dia menggunakan tarif tertentu. Jadi menggunakan tarif atau beban hitungan tertentu, ya. Contohnya kasus pada PT Setia tanggal 1 September. 1 September berarti persediaan ya, memiliki persediaan pada tanggal 1 bahan baku persediaannya adalah 400.000. Kemudian persediaan pesanan sedang dikerjakan 470.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 900.000, ini kurang nol, mohon maaf, jadi ini harusnya ada nol satu lagi di sini. Lalu biaya overhead pabrik ditetapkan, nah ini tadi, ditetapkan dengan tarif 75% dari biaya tenaga kerja. Sehingga kalau dia 75% dari biaya tenaga kerja, berarti 75% dari biaya 900.000. Pada tanggal 1 September 2019 diketahui PT Setia masih memiliki persediaan awal yang sedang dikerjakan senilai 465 dan pada tanggal 31 September 2019 memiliki persediaan air yang sedang dikerjakan sebesar 470.000. Ingat, pada kuliah minggu lalu, Ibu sudah sampaikan bahwa ada 3 jenis persediaan. Persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Ya, jadi ada 3 jenis persediaan. Maka yang tadi ini persediaan barang dalam proses itu berarti persediaan barang yang ada di pabrik. Yang ditanya adalah berapa harga pokok pesanan? Ya, ini tadi penjelasan awal untuk persediaan awal. Persediaan awal sedang dikerjakan adalah barang dalam proses. Tadi kan kita bicaranya September ya. Jadi kita bicara September, barang dalam proses yang masuk ke pabrik bulan Agustus, tetapi tidak selesai dikerjakan pada bulan Agustus. Penyelesaian barang dalam proses dilanjutkan pada bulan September. Maka persediaan tersebut menjadi persediaan akhir barang pada bulan Agustus dan jadi persediaan akhir bulan Agustus itu akan menjadi persediaan awal bulan September, begitu seterusnya. Jadi, tadi saya sampaikan minggu lalu saya sampaikan dalam perkuliahan, misalnya barang di gudang, ada 100 unit misalnya di gudang. Misalnya ya, ada 100 unit di gudang bahan baku. Nah, bahan yang ada di gudang 100 unit ini dikirim masuk ke dalam barang dalam proses. Ya, 100 unit. Nah, tapi dari 100 unit itu yang dikirim ke gudang barang proses misalnya hanya 75. Jadi saya ulang, 100 unit bahan baku di gudang, 75 unit dikirim masuk ke dalam barang dalam proses. Kalau barang dalam proses berarti dia masuk ke pabrik. Diolah di pabrik pada bulan Agustus. Tetapi ketika diolah pada bulan Agustus, tidak 75 unit ini selesai semua. Ternyata selama bulan Agustus yang selesai hanya 50 unit. Nah, maka di sini di gudang, di barang dalam proses ini kan masih ada sisa
sebesar 25 unit. Maka inilah yang disebut dengan persediaan akhir bulan Agustus. Ketika nanti dia jadi persediaan akhir bulan Agustus, kan belum selesai proses produksinya. Dia akan masuk ke dalam barang dalam proses untuk bulan September. Jadi akan masuk untuk bulan September ya. Jadi akan diselesaikan. Makanya tadi ada persediaan awal di dalam bulan September untuk barang dalam proses. Yang ini 50 unit ini sudah selesai. 50 unit ini sudah selesai, maka dia masuk ke gudang barang jadi. Oke, maka dia ada tiga tahap ya, ada persediaan bahan. Tadi persediaan bahannya, persediaan awalnya ada 400, ditambah 1 juta dikurang 300, maka pemakaian adalah 1.100.000. Upah langsung tadi 900.000, kemudian biaya overhead pabrik tadi ditetapkan 75% dari 900.000, dapatlah 675. Maka totalnya biaya persediaan bahan adalah 1,1 juta 100 ditambah 900.000 ditambah 675, totalnya adalah 2.675.000 untuk persediaan bahan baku. Lalu ada barang dalam proses. Tadi disampaikan ada persediaan awal barang dalam proses sebesar 465.000. Nah, persediaan awal ini berasal dari persediaan akhir bulan Agustus. Jadi persediaan akhir bulan Agustus sama dengan persediaan awal bulan September. Sehingga totalnya adalah 2.675.000 ditambah dengan 465.000, dapatnya adalah 3.140.000. Lalu, barang dalam proses tadi saya sampaikan, dari 100% barang dalam proses itu tidak semua selesai dikerjakan. Ternyata ada yang belum selesai. Jadi, karena dia tidak selesai, maka dia akan masuk ke dalam persediaan akhir sedang dikerjakan untuk barang dalam proses sebesar 470.000. Karena dia masih tinggal di pabrik, maka dia nggak bisa dihitung sebagai harga pokok. Jadi, harga pokok pesanan adalah 3.140 dikurang dengan 470.000. Mohon maaf, ini harusnya dikurang ya. Jadi ini harusnya dikurang, ini dikurang ya, kurang. Jadi 3.100.000 dikurang 470, harga pokok pesanan adalah 2.670.000 ya. Oke, tadi adalah, penjelasan terkait dengan kalkulasi biaya pesanan. Dengan cara yang hampir mirip, kita akan mencoba menghitung, atau mencoba mempelajari bagaimana kalkulasi biaya proses dihitung. Kalau kalkulasi biaya pesanan yang saya sampaikan sebelumnya, biasanya kalkulasi biaya pesanan kita menghitungnya menggunakan cost sheet ya, jadi kartu biaya. Maka kalau kalkulasi biaya proses, perhitungannya menggunakan laporan biaya produksi. Kenapa kalkulasi biaya proses menggunakan laporan biaya produksi? Karena di dalam kalkulasi biaya proses, proses produksinya sudah selesai, jadi dia sudah langsung pada laporan biaya produksi. Sementara pada kalkulasi biaya pesanan, proses produksi belum selesai, sehingga bentuknya adalah dalam bentuk sehingga bentuk pencatatannya masih dalam bentuk cost sheet atau perencanaan, biaya produksi. Apa tujuan dari kalkulasi biaya proses? Tujuan dari kalkulasi biaya proses atau biaya proses itu sering disebut dengan produk massal adalah untuk menentukan jumlah biaya per unit yang diproduksi dalam suatu periode. Prosedur biaya yang harus diterapkan akan tergantung pada jenis operasi pabrikasi yang dilaksanakan. Kalkulasi biaya proses digunakan untuk barang-barang yang diproduksi melalui pemrosesan yang berkesinambungan atau melalui proses produksi massal. Pada saat kuliah minggu lalu,
sudah saya sampaikan, contoh kalkulasi biaya proses itu adalah misalnya perusahaan air minum kemasan, itu kalkulasi biaya proses. Perusahaan pembuatan, pengolahan susu, sapi, itu adalah kalkulasi biaya proses ya. Jadi pembuatan minyak goreng itu adalah kalkulasi biaya proses. Jadi pencirinya adalah produknya massal, sehingga pencatatan biaya produksi atau perhitungan biaya baru bisa dilakukan setelah, proses produksinya selesai. Apa ciri-ciri kalkulasi biaya proses? Ciri-ciri kalkulasi biaya proses yang pertama, itu adalah biaya dibebankan ke perkiraan barang dalam proses pada setiap departemen. Laporan biaya produksi digunakan untuk mengumpulkan, mengikhtisarkan, dan menghitung biaya per unit dan biaya total. Barang dalam proses akhir periode akan dinilai kembali dalam satuan unit ekuivalen. Nah, ini nanti perlu kita untuk satuan unit ekuivalen nanti tolong diingat karena ini nanti akan, kita pelajari kembali, kita akan perjelas di belakang. Lalu biaya dari unit jadi pada satu departemen akan ditransfer ke departemen berikutnya, sehingga dapat diketahui biaya total dalam satu periode, ya. Nah, ini adalah kalkulasi biaya proses. Jadi, kalau kita bicara proses pengolahan, terutama untuk perusahaan agribisnis, maka jarang ada perusahaan agribisnis itu, terutama perusahaan-perusahaan agribisnis besar yang mengolah produknya hanya dengan satu departemen. Artinya, satu unit kerja saja sudah langsung selesai jadi barang jadi, biasanya jarang. Jadi, biasanya ada departemen satu ya, ada departemen 2 dan ada departemen 3. Departemen satu adalah departemen awal, tetapi kegiatan di departemen 2 tidak bisa dimulai kalau kegiatan di departemen satu belum selesai. Jadi, kegiatan di departemen 2 dari sisi biaya itu adalah jumlah dari biaya departemen satu ditambah dengan biaya departemen 2. Begitu juga dengan departemen akhir. Biaya di departemen akhir itu adalah jumlah dari biaya departemen satu ditambah departemen 2 ditambah departemen 3. Tetapi masing-masing departemen punya laporan biaya produksi. Departemen satu punya laporan, tapi isinya hanya biaya departemen satu. Tetapi laporan biaya produksi departemen 2 isinya adalah biaya, produksi departemen satu dan departemen 2. Selanjutnya departemen terakhir juga punya laporan biaya produksi, tetapi bedanya laporan biaya produksi di departemen akhir itu adalah jumlah dari biaya dari departemen satu ditambah departemen 2 ditambah dengan departemen 3. Nah, karena kita akan bicara tentang departemen terkait, di biaya, terkait dengan perhitungan biaya produksinya, maka kita mungkin, perlu memahami bahwa dalam proses produksi perusahaan agribisnis, itu ada beberapa jenis arus produk. Jadi, ada arus produk berurutan atau sequential product flow. Kalau, sequential product flow itu biasanya kegiatan departemen berikutnya itu tidak dapat dilakukan sebelum proses produksi di departemen sebelumnya selesai. Jadi ini, pencirinya kalau dia berurut gitu. Jadi pengerjaan departemen berikut tidak dapat dilakukan jika pengerjaan produk di departemen sebelumnya belum selesai. Contohnya perusahaan minyak goreng. Yang kedua ada arus produk sejajar. Arus produk sejajar itu cirinya beberapa bagian itu melaksanakan pekerjaan secara serentak, ya. Jadi ada beberapa departemen yang melakukan pekerjaan secara serentak, ya, jenis produk yang dihasilkan bisa lebih dari satu jenis. Contohnya perusahaan yang mengolah daging sapi menjadi kornet, sosis, dan dendeng. Ada lagi arus produk selektif. Arus produk selektif sebetulnya mirip dengan arus produk sejajar. Artinya, ada beberapa departemen yang memulai proses produksi secara bersamaan. Tapi bedanya, kalau arus produk sejajar, produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis. Tetapi kalau arus produk selektif, walaupun ada beberapa departemen yang memulai kegiatan bersamaan, tapi produk yang dihasilkannya hanya satu. Ya, jadi itu yang perlu diingat kalau arus produk sejajar bisa menghasilkan lebih dari satu jenis produk, tetapi arus produk selektif hanya menghasilkan satu jenis produk. Nah, ini adalah contoh arus produk sejajar. Misalnya,
Kalau perusahaan minyak goreng, maka, barang dalam proses departemen CPO masuk selesai dari CPO, masuk ke dalam barang dalam proses minyak goreng, baru masuk ke dalam pengemasan. Kegiatan di departemen pengemasan tidak bisa dimulai kalau departemen minyak goreng tidak melakukan proses produksi. Jadi dia berurut ya. Tetapi ada loh perusahaan agribisnis yang, memulai produknya secara bersamaan. Contohnya misalnya, barang dalam proses departemen daging sapi, ya. Daging sapinya itu pertama barang dalam proses departemen pemotongan. Dari beberapa daging sapi yang sudah diolah itu, ada yang masuk ke departemen penghalusan. Dari departemen penghalusan ada yang jadi sosis. Kalau yang masuk ke daging sapi yang masuk ke departemen pemotongan, dia jadi dendeng. Yang mana proses produksi yang bersamaan ini ketika masuk ke dalam departemen penghalusan, ada yang masuk ke departemen penghalusan, ada yang masuk ke departemen pemotongan. Dari departemen penghalusan masuk ke departemen sosis, kemudian masuk ke departemen dendeng. Departemen sosis dan departemen dendeng itu kegiatannya bersamaan. Departemen penghalusan dan pemotongan juga kegiatannya bersamaan ya. Lalu masuk ke dalam sama-sama masuk ke departemen pengemasan dan menjadi barang jadi. Tapi produknya ada 3, ada 2, apa itu? Ada sosis, ada dendeng. Kemudian ada juga, beberapa, produk yang, masuk misalnya, memulai proses produksinya secara berbeda. Contohnya tadi ketika sudah masuk ke dalam departemen, ada yang masuk ke dalam departemen pemotongan, ada kemudian dia masuk ke pengasapan, kemudian pengasinan, lalu masuk ke pengemasan. Tetapi produknya hanya satu untuk bisa menjadi barang jadi. Lalu kita masuk ke laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi untuk, kalkulasi biaya proses itu berguna untuk menyajikan jumlah biaya yang diakumulasikan dan rinciannya selama 1 bulan. Jadi biasanya di bawah 1 bulan. Apa saja komponen laporan biaya produksi? Biasanya dia akan memuat total biaya dan biaya per unit yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau seandainya ada 3 departemen, maka departemen satu akan mentransfer biaya ke departemen 2. Sehingga biaya di departemen 2 adalah jumlah dari biaya departemen satu dan departemen 2. Departemen 2 akan melakukan transfer biaya ke departemen 3, maka biaya di departemen 3 itu adalah jumlah dari biaya departemen satu ditambah departemen 2 ditambah departemen 3, ya. Lalu nanti ada juga informasi terkait dengan biaya bahan, biaya pekerja, overhead pabrik yang ditambahkan ke departemen tersebut. Kemudian ada juga biaya per unit yang ditambahkan ke departemen, ada total biaya dan biaya per unit yang diakumulasikan pada akhir operasi departemen tersebut, dan ada nilai atau harga pokok persediaan awal dan akhir barang dalam proses yang berada dalam satu tahap penyelesaian kerja, dan ada biaya yang ditransfer ke departemen berikut atau ke gudang barang jadi. Jadi ini nanti adalah isi dari laporan biaya produksi. Contoh, kita akan coba membuat atau menyusun laporan biaya produksi untuk, kalkulasi biaya proses. Misalnya, diasumsikan perusahaan PT Sinar Tani yang memproduksi minyak goreng memiliki 3 departemen produksi. Ada departemen CPO, departemen minyak goreng, dan departemen pengemasan. Bahan baku untuk departemen CPO adalah TBS. Bahan baku untuk departemen minyak goreng adalah CPO. Dan bahan baku untuk departemen pengemasan adalah minyak goreng. Setiap departemen boleh menambah bahan tambahan untuk memperlancar proses produksi. Maksudnya, ketika mau ngolah TBS menjadi CPO, tidak hanya perlu TBS, tapi ada bahan kimia, ya. Begitu juga ketika di Departemen 2 mau mengolah CPO menjadi minyak goreng, tidak mungkin bahannya hanya minyak goreng hanya CPO saja, pasti ada tambahan bahan kimia. Jadi maksudnya seperti itu. Setiap departemen boleh melakukan penambahan bahan untuk memperlancar proses produksi.
Biaya tenaga kerja dan overhead pabrik dicatat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berjalan. Jadi, overhead pabrik, biaya tenaga kerja sesuai dengan berapa yang dikeluarkan. Overhead pabrik kalau dikalkulasi biaya pesanan tadi dia menggunakan tarif tertentu 75% dari biaya tenaga kerja. Tetapi kalau kalkulasi biaya proses, kita tidak perlu lagi menggunakan tarif tertentu gitu, karena proses produksinya sudah selesai, maka biaya overhead pabriknya real sesuai dengan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan. Tadi saya sudah sampaikan, laporan biaya produksi akan disusun per departemen setiap bulannya. Dengan demikian, laporan biaya produksi Departemen CPO bulan ke-I. Ya, laporan biaya produksi Departemen CPO bulan ke-I berkaitan tidak hanya dengan laporan biaya produksi Departemen Minyak Goreng bulan ke-I, tapi juga laporan biaya produksi Departemen CPO bulan ke-J seperti yang disajikan pada gambar 96. Nah ini. Ini adalah contoh keterkaitan arus produk dan biaya antar departemen serta antar bulan. Ya, ini perlu kita pahami karena akan menjadi dasar bagi kita untuk menyusun laporan biaya produksi. Misalnya, kalau kita berada pada bulan Januari, maka pada bulan Januari 2019, Departemen CPO memerlukan bahan baku berupa TBS dan bahan jadi berupa CPO. Ya, TBS pada bulan Januari, TBS yang telah selesai diolah menjadi CPO pada bulan Januari akan diteruskan ke Departemen Minyak Goreng bulan Januari. Jadi ini Departemen CPO, ini Departemen Minyak Goreng. Kalau sudah selesai minyak gorengnya kirim masuk ke Departemen CPO. Ya, di sini CPO akan diolah jadi minyak goreng pada bulan Januari. Kalau, sudah selesai bulan Januari ngolah minyak goreng, maka, minyak gorengnya dikirim ke Departemen Pengemasan bulan Januari untuk dikemas. Maka di Departemen Pengemasan bulan Januari itu bahan bakunya adalah minyak goreng dan bahan jadinya adalah minyak goreng kemasan. Ya, ini gampang memahaminya nih. Jadi maksudnya semua sama-sama bulan Januari, kemudian selesai, dihasilkan CPO, CPO masuk ke departemen CPO, masuk ke departemen minyak goreng. CPO diubah jadi minyak goreng, selesai jadi minyak goreng, masuk dikemas, ya, sama-sama bulan Januari. Tapi, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa TBS yang dimasukkan pada awal Januari 2019, itu belum tentu semua selesai diolah jadi CPO pada bulan Januari. Tadi saya sampaikan misalnya di sini yang diolah CPO-nya itu misalnya 1.000 ton, ya. Ternyata dari 1.000 ton itu yang bisa diolah selama bulan Januari hanya 750 ton yang diolah menjadi CPO. Artinya masih ada 250 ton yang belum diolah, yang belum selesai diolah boleh diolah oleh bulan Januari. Nah, CPO yang belum diolah selama bulan Januari, itu akan diselesaikan oleh Departemen CPO bulan Februari. Jadi TBS yang tidak selesai diolah bulan Januari akan diselesaikan pengolahannya pada bulan Februari. Ya, begitu juga sama untuk minyak goreng juga sama, minyak goreng yang, CPO yang belum selesai diolah menjadi minyak goreng bulan Januari, itu, CPO-nya akan diselesaikan pada bulan Februari. Sehingga lihat, Departemen Minyak Goreng bulan Februari itu tidak hanya menerima CPO dari Departemen CPO bulan Februari, tetapi juga menerima kiriman CPO yang belum selesai bulan Januari, ya. Jadi, saya ulang, di bulan Februari Departemen Minyak Goreng itu tidak hanya menerima kiriman CPO dari bulan Februari, tetapi juga menerima kiriman CPO yang belum diselesaikan oleh Departemen Minyak Goreng bulan Januari. Artinya, ya, di setiap ini walaupun saya bicara ada arus barang, kalau dia ada arus produk, maka ada arus biaya. Di sini sama, ketika ada arus produk, ada arus biaya. Ketika ada arus produk, ada arus biaya. Begitu juga pada Departemen Pengemasan. Departemen Pengemasan bulan Februari tahun 2019
tidak hanya mengemas minyak goreng yang dihasilkan oleh Departemen Minyak Goreng bulan Februari, tetapi Departemen Pengemasan bulan Februari juga akan mengemas minyak goreng ya, yang belum selesai dikemas oleh Departemen Pengemasan bulan Januari. Jadi kaitannya itu tidak hanya antar bulan, tidak hanya antar departemen, tetapi ketika kita sudah bicara bulan berikutnya, kaitannya itu juga adalah eee, antar bulan yang satu dengan bulan yang lain pada departemen yang sama. Ini departemennya sama sebetulnya. Jadi ini departemennya sama, tetapi bulan kerjanya berbeda, ya. Inilah yang dimaksud dengan tadi ketika ada 250 ketika ada 250, eee, ton TBS yang belum diolah di bulan Januari, maka dia jadi persediaan akhir di sini. Ya, persediaan akhir TBS bulan Januari. Persediaan akhir TBS bulan Januari itu akan menjadi persediaan awal TBS bulan Februari. Kenapa dia masuk persediaan akhir TBS-nya? Karena belum selesai diolah oleh bulan Januari tahun 2019. Nah, kita masuk ke lapor setelah kita memahami alur pikir, bagaimana kaitan setelah kita memahami alur pikir, bagaimana kaitan antar departemen dan kaitan departemen yang sama tetapi dengan bulan yang berbeda, maka kita akan mencoba masuk menyusun laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi itu sebetulnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah skedul pengelolaan bahan, nanti ada bagian yang kedua, itu isinya adalah biaya yang dibebankan ke departemen. Bagian yang ketiga menunjukkan total biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Nah, ini adalah contoh laporan biaya, produksi untuk departemen CPO. Ingat departemen CPO, saya kembali ke sini, itu departemen yang pertama ya. Jadi dia mengolah TBS menjadi CPO di bulan Januari. Nah, lihat, ini adalah contoh laporan biaya produksinya. Unit baru dalam proses, artinya Departemen CPO menerima bahan baku ketika awal Januari 2019 sebesar 50.000. Dari 50.000 itu yang berhasil diolah, jadi unit yang ditransfer ke departemen berikutnya itu 45.000 ya. Ditransfer ke departemen berikutnya sebesar 45.000. Artinya ada 5.000 ya yang belum selesai diolah. Nah, kita lihat bagaimana sih cerita 5.000-nya. Nah, dari 5.000 itu ternyata unit yang masih diproses, nah artinya dia akan jadi persediaan akhir bulan Januari. Unit yang masih diproses, kriterianya adalah semua bahan, artinya bulan Januari tidak perlu ada penambahan bahan, semua sudah ditanggung oleh bulan Januari, tapi proses produksinya baru menghabiskan setengah biaya pekerja dan overhead pabrik. Itu unit yang masih diprosesnya 4.000, kriterianya semua bahan sudah ditanggung oleh bulan Januari, tetapi biaya pekerja dan overhead pabrik untuk 4.000 ini baru setengah yang ditanggung oleh bulan Januari, sehingga setengahnya lagi nanti akan ditanggung oleh, Departemen CPO bulan Februari. Lalu unit yang hilangnya 1.000, tadi kan dari sini selisih 50.000 dikurang 45.000 itu 5.000. Kemudian selisih 5.000-nya mana? Ini dia, oh ternyata 5.000-nya itu adalah 4.000 masih, merupakan barang dalam proses dan 1.000-nya tuh hilang. Jadi ketika proses produksi, kita bisa saja, mengalami kehilangan produk, misalnya karena produknya rusak atau karena, produknya memang tidak memenuhi kriteria tertentu. Maka berdasarkan schedule kuantitas, bagian yang pertama tadi ya yang pertama ini schedule kuantitas, eee, yang bahan baku yang masuk 50.000 maka yang keluar juga 50.000. Yang keluar ini dalam arti 4.000 sebetulnya masih belum selesai dan 1.000 merupakan unit yang hilang. Lalu biaya yang dibebankan departemen ini kan baru bahan. Tadi, saya selalu sampaikan bahwa ketika kita bicara pembiayaan agribisnis, maka kaitan antar departemen itu tidak hanya kaitan antar antar, produk yang dikirim dari satu departemen ke departemen lain, tetapi juga ada kiriman biaya.
Nah, berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh Departemen CPO? Biaya yang dikeluarkan oleh Departemen CPO untuk bahan yang 50.000 tadi adalah 24.500, pekerja 29.140, BOP 28.200. Maka total biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Departemen CPO bulan Januari itu ada 81.840. Nah, harusnya biaya sebesar 81.840 ini dikirim semua ke Departemen Minyak Goreng, ya kan? Jadi karena kan nanti mereka kirim bahan 45.000, kirim biaya 81.000. Nah, tetapi biaya 81.000 ini tidak bisa dikirim semua. Kenapa tidak bisa dikirim semua? Karena biaya 81.840 ini adalah biaya untuk 50 unit, untuk 50.000 unit. Padahal yang kita kirim ke departemen berikutnya hanya 45.000 unit. Jadi ini nggak boleh dikirim semua, ya. Nah, karena ini tidak boleh dikirim semua, maka kita harus hitung dulu biaya per unit untuk bisa menghitung berapa sih pastinya 45.000 ini sebetulnya berapa sih dari 81. Maka kita hitung dulu biaya per unit. Nah, ketika kita menghitung biaya per unit, nah saya kembali ke sini. Sebelum kita menghitung biaya per unit, maka kita harus menghitung dulu, perhitungan produksi ekuivalen. Produksi ekuivalen itu adalah satuan produk selesai. Jadi dibedakan, berdasarkan biaya bahan dan biaya pekerja plus BOP. Apa rumus produksi ekuivalen? Produksi ekuivalen itu adalah jumlah produk selesai, tadi 45.000 ditambah dengan proporsi penyelesaian dikali dengan jumlah barang dalam proses. Misalnya tadi produksi ekuivalen bahan, jumlah produk selesainya kan 45.000, ya kan? Tetapi tadi di sini disampaikan untuk barang dalam proses kriterianya adalah semua bahan, lalu setengah pekerja dan overhead pabrik. Maka untuk bahan dia sudah semua ditanggung oleh bulan Januari Departemen CPO. Maka untuk bahan 45.000 ditambah 4.000 menjadi 49.000. Tetapi untuk produksi ekuivalen BOP dan pekerja, tadi kan, hanya setengah dia nanggungnya rumusnya, jadi proporsinya tuh hanya setengah. Maka kenapa setengah? Karena bulan Januari, Departemen CPO bulan Januari hanya baru menyelesaikan setengah dari pekerjaannya. Setengahnya lagi akan diselesaikan oleh Departemen CPO bulan Februari. Maka, menghitung produksi ekuivalennya tidak bisa 4.000 gitu ya, karena baru selesai separuh pengolahannya. Maka 45.000 ditambah setengah dari 4.000 itu menjadi 47.000 unit. Angka, ini dikasih bintang, angka diambil dari schedule kuantitas di atas pada bagian unit yang masih diproses. Semua bahan, setengah pekerja, dan overhead pabrik. Atau ngambilnya di sini nih, yang kriteria yang ini. Ya, jadi kriteria yang merah, yang saya merahin ini, nah ini kriterianya, ya. Ini harus menjadi catatan ketika kita akan menghitung produksi ekuivalen. Setelah kita menghitung produksi ekuivalen, tadi untuk bahan 49.000, untuk pekerja dan BOP 47.000, baru kita bisa hitung biaya per unit. Ya, tadi biaya total untuk bahan adalah 24.500. 24.500 dibagi tadi produksi ekuivalen bahan 49.000 berarti 0,5 unit. Pekerja tadi biaya totalnya 29.140 dibagi produksi ekuivalennya 47.000, maka total biaya per unit pekerja adalah 0,62 per unit, dan BOP itu adalah 28.200 dibagi 47.000, maka dapatnya adalah 0,6 per unit. Nah, dari sini biaya per unit ini kita kembali ke sini. Kita salin ke sini biaya per unitnya 0,5, 0,62, sama 0,62. Oh, mohon maaf ya, salah ketik, ini harusnya 0,60 ya. Maka nanti totalnya adalah 0,5 ditambah 0,62, jadi ini harusnya, yang ini harusnya 0,60, ini harusnya 0 ya. Nah, oke. Sehingga totalnya adalah 1,72. Tadi kita bicara 45.000 ini unitnya.
biaya yang mau dikirim ke departemen minyak goreng berapa? Maka karena kita sudah punya biaya per unitnya 1,72, yang mau dikirim adalah 45.000, maka kita hitung transfer ke departemen berikutnya adalah 45.000 dikali dengan 1,72 atau 77.400. Jadi kiriman produk yang Departemen CPO bulan Januari akan mengirim produk sebesar 45.000 unit ke Departemen Minyak Goreng bulan Januari. Selain itu, Departemen CPO bulan Januari juga akan mengirim biaya ke Departemen Minyak Goreng bulan Januari sebesar 77.400. Tadi total biayanya 81.000. Berarti ada yang tinggal kan? Yang tinggal tadi kan sebetulnya adalah 4.000, ya kan? Persediaan akhirnya 4.000, ini produknya. Biayanya berapa yang tinggal? Oh, biaya yang tinggal itu adalah ini satuannya. 4.000 dikali 0,5 biaya per unit, 4.000 dikali setengah, setengahnya dapat dari sini tadi ya, ini setengah, masukin ke sini setengah, kali 0,62, ini 0,62, BOP-nya adalah 4.000 dikali setengah sama kali 0,62. Totalnya adalah yang tinggal adalah 4.440 ya. Kalau kita mau ngecek betul enggak jumlahnya, maka 77.400 ditambah dengan 4.440 itu harus sama. Jadi nilai yang ini nilai yang memang dikeluarkan oleh Departemen CPO harus sama. Nah, sama kan? Kalau seandainya dia jumlahnya berbeda, maka berarti perhitungan kita salah karena biaya produk yang ditambahkan, input yang ditambahkan harus sama dengan yang keluar. Biaya yang dimasukkan juga harus sama dengan biaya yang dikeluarkan, tetapi biaya yang real dikirim itu hanya 77.400, yang masih tinggal sebagai persediaan akhir itu adalah 4.440. Oke, nah sekarang kita masuk ke Departemen Minyak Goreng. Nah, ini dia kaitannya di mana sih Departemen Minyak Goreng? Tadi kan Departemen CPO ngirimnya 45.000 ya. Departemen CPO mengirim unit barang dalam proses sebesar 45.000, lalu diolah menjadi minyak goreng. Dari 45.000 itu yang berhasil diolah menjadi minyak goreng 40.000. Maka masih ada selisih 5.000. Selisih 5.000-nya apa? 3.000 itu adalah barang dalam proses yang masih belum selesai diproses, dan 2.000-nya adalah unit yang hilang. 3.000 yang masih dalam proses tadi kriterianya apa? Semua bahan, berarti Departemen Minyak Goreng bulan Januari sudah menyelesaikan semua bahan, tetapi biaya pengolahannya belum selesai. Departemen Minyak Goreng bulan Januari baru menanggung sepertiga biaya pekerja dan overhead pabrik. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung, tadi kan biaya yang dikirim 77.400, 77.400, ini kan harusnya akan beberapa persentasenya akan dikirim ke departemen berikut. Tapi tidak boleh dikirim semua, karena yang akan dikirim itu hanya 40.000 dari 45.000. Maka biaya minyak goreng mengeluarkan biaya pekerja dan overhead 37.000, total biaya yang ditambahkan 70.000, maka 77.000 ditambah 70.000 adalah 147.000 ya. Dengan cara yang sama kita akan menghitung biaya per unit. Hitung dulu produksi ekuivalen, karena tidak ada produksi ekuivalen bahan, ya, jadi yang kita hitung hanya produksi ekuivalen pekerja dan overhead pabrik. Ini adalah 41.000, maka biaya per unit pekerja itu adalah 0,91 dan 0,8. Jadi yang dikirim ke departemen berikutnya biayanya hanya 140.000 ya. Demikian, kuliah kita hari ini. Untuk beberapa materi yang belum dipahami, silakan mahasiswa, eee, demikian kuliah kita hari ini. Untuk mahasiswa yang belum memahami apa yang saya sampaikan, video hari ini bisa ditonton kembali dan, untuk lebih memahami apa yang saya sampaikan, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diklarifikasi,
ada yang belum dipahami, disampaikan di kolom forum yang sudah saya buka pada akun e-learning untuk mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Terima kasih, cukup sekian kuliah kita hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.